menjadi tempat yang selalu menarik untuk dikunjungi. Kota yang memiliki udara yang sejuk dan nyaman. Kota terbesar kedua di Jawa Timur, mendapat julukan sebagai kota pelajar. Tak salah lagi, inilah Kota Malang. Aktivitas manusia yang sangat tinggi, peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat tinggi. Hal tersebut mempengaruhi produksi sampah yang tinggi. Dari jumlah tersebut, sampah terbanyak dihasilkan dari sampah rumah tangga yang mencapai 777,96 ton per hari. Disusul sampah dari pasar-pasar tradisional sebanyak 110,90 ton per hari. Kota Malang terus berupaya mengendalikan pencemaran sampah, mengembangkan tempat pemrosesan akhir yang ramah lingkungan pertama di Kota Malang, yang berada di Kelurahan Pulyorejo, Kecamatan Sukun. Inilah TPA Supit Urang. TPA Supit Urang yang dibangun dengan berbasis ramah lingkungan, salah satu tempat untuk pengelolaan sampah yang bekerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pemerintahan Jerman dalam program Emission Reduction in Cities in Malang Municipality. Program Eric Solid Waste Management dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan strategi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan melalui investasi fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga secara ramah lingkungan dan higienis. Sistem sanitary landfill yang dirancang di TPA Supit Urang dengan luas total 7,5 hektar dan berkapasitas 953,340 meter kubik. TPA Supit Urang diharapkan mampu melayani pembuangan sampah rumah tangga penduduk Kota Malang sejumlah 715 jiwa atau setara dengan 400 ton per hari. Wow, banyak sekali bukan? Pekerjaan pembangunan TPA Supit Urang tersebut menggunakan teknologi sorting plant atau pemilahan berkapasitas 15 ton per hari. Composting plant atau pengomposan dengan kapasitas 35 ton per hari dan LTP kapasitas 300 meter kubik per hari. LTP atau Load Transfer Platform digunakan untuk mentransfer timbunan dan muatan struktur ke dalam kolom sehingga deformasi berkurang. Sepatutnya kita menyadari bahwa penyelesaian masalah sampah bukan hanya pada pemerintah saja, melainkan juga keikutsertaan kita sebagai masyarakat. Mari, mulai sekarang, pilah dan pilih sampah, karena itu adalah kunci keberhasilan kita untuk memerangi sampah. Pertumbuhan populasi yang signifikan di Indonesia tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan peningkatan permukiman yang berkontribusi besar pada penambahan volume sampah masyarakat. Fakta ini telah mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mengembangkan suatu sistem pengolahan sampah maupun limbah yang terintegrasi, sehingga nantinya ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan kini, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur hadir dengan membangun sistem pengolahan sampah yang disebut ERIC, Emission Reduction in Cities. Pembangunan tempat pengolahan sampah ini memiliki sistem sanitary landfill yang merupakan teknik pada pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan ataupun lingkungan sekitar. Beberapa fasilitas yang terdapat pada program ERIC ini terdiri dari bangunan sorting, composting, landfill, jembatan timbang, leachate treatment plant, dan gedung pengelola. Pada awalnya, truk pengangkut sampah masuk melalui jembatan timbang untuk melakukan pencatatan berat sampah yang dibawanya. Kemudian, truk menurunkan sampahnya di gedung sorting dan composting untuk dilakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah. Pada proses sorting, sampah yang dipilah adalah sampah anorganik seperti plastik,
botol, kaleng, dan kertas. Pemilahan sampah dilakukan untuk memisahkan antara sampah residu dan sampah yang memiliki nilai jual kembali. Sedangkan pada proses composting, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah pada sektor pertanian. Sampah residu akan ditampung pada landfill yang berkapasitas 726.162 meter kubik. Pada bagian ini, landfill akan melakukan penyaringan dan pengumpulan air lindi yang dialirkan menuju ke leachate treatment plant atau LTP. Bangunan LTP terdiri dari leachate storage pond, anaerobic pond, aerobic pond, dan wetland. Air lindi dari landfill ditampung pada storage pond, lalu dialirkan ke anaerobic pond dan disaring melalui biofilter. Kemudian dilakukan pengolahan pada aerobic pond dengan sistem nitrifikasi, denitrifikasi, dan aerasi menggunakan peralatan membran bioreaktor. Pada tahap terakhir, air lindi dialirkan ke kolam wetland yang dilengkapi dengan kerikil dan vegetasi sebagai sistem penyaringannya. Dengan demikian, air yang dihasilkan sudah sesuai dengan baku mutu yang lebih layak untuk dialirkan ke badan air penerima. Saat ini, Emission Reduction in Cities telah beroperasi di TPA Supiturang, Kota Malang, dan terbukti mampu mengolah sampah menjadi lebih baik serta aman bagi kesehatan dan lingkungan. Sobat UDR, saat ini saya berada di TPA Supiturang, tepatnya kita berada di lokasi sorting dan composting. Kita akan mengolah sampah di sorting sebesar 35 ton per hari dan 15 ton per hari untuk compostingnya. Nanti diharapkan akan diperoleh hasil berupa kompos yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian, mari kita ikuti kegiatan kita di dalam area composting dan sorting. Mari.
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Malang Raya Sabtu 18 Januari 2024. Dalam kunjungannya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur melakukan peninjauan ke TPA Supit Urang. Baik Bapak, izin Bapak, ini kegiatan kita Menteri. Jadi kita dari TPA Supit Urang, Malang. Ini kegiatan kita Pak, dan kita bangun di 2018, selesai di 2020 Pak. Total anggaran kita 237 miliar. Total kawasan kita ini semua ada di 32 hektar Bapak. Ini adalah kita posisi sekarang ada di sini Pak, pakai ini. Jadi ini adalah TPA Supit Urang merupakan TPA percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia dan sudah menjadi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Masuk ke landfill. Ya, Kota Malang, khusus Kota operasionalnya 15 miliar, tapi kita punya retribusi 23 miliar per tahun. Jadi masih dari masyarakat. Tapi kalau untuk pengolahan mandirinya untuk TPS ini sedang terus kita upayakan. Salah satunya dari 35 sorting ton per hari ini menghasilkan 600 berapa yang sorting ini menghasilkan berapa ya? 600 juta. Kemudian composting masih gratis, kita berikan gratis kepada sekolah-sekolah dan pertanian. Tapi pemerintah Kota Malang tahun ini mengalokasikan untuk mengembangkan tadi Pak Menteri, mengalokasikan 10 miliar untuk ada di lahan sanitary landfill itu ada pos landfill yang tidak digunakan sudah lama, itu akan kita olah menjadi bracket bekerja sama dengan off-taker. Nah itu akan menghasilkan 2,5 miliar nantinya. Bracket ya bentuknya. Kemudian di 2024
2026 kami akan bangun TPST di lahan 1,8 hektar. Ya, TPST untuk RDF dengan kapasitas 250 ton. Nah, itu terus kami berkembang, Pak, bagaimana 500 ton ini terkelola dengan baik dan menghasilkan untuk peningkatan PAD bagi Kota Malang. Ya, RDF, ya, RDF untuk bahan listrik, ya, gitu. RDF bentuknya nanti 250 ton per hari. Jadi masih ada, terus kita kembangkan terus untuk sirkular ekonomiknya di TPST Sekuturan ini. Itu begitu. Nah, ini hasilnya composting. Saat ini sudah kita kemas, tapi kita masih gratiskan untuk kita bagi. Ya, nah ini produknya. Kemudian yang ini tadi untuk fasilitasi treatment planting. Kita sudah masuk tahap 3. Sebenarnya kita ingin tahap 4-nya untuk bisa menjadi air baku atau itu bisa lebih aman untuk Pak Menteri. Landfillnya sendiri? Ya. Landfillnya Pak. Sekarang masuk usia kan? Dari Sudah zona B. zona yang kita siapkan untuk angkutan tersebut. Sekarang sudah masuk zona B, pada zona salah satunya adalah besi dan kaca. Alhamdulillah kita sudah MOU dan mereka akan punya nanti dalam model edukasi kehidupan mindset masyarakat Bapak untuk memilah. Tidak lagi ada di pinggir jalan itu yang dari dasar negara di tahun ini. Apa begini Pak? Usaha-usaha totalnya lumayan besar Pak, 2,3 ya. Dan supaya ini pilot nanti tidak lagi terus saja masuk. Dan kami lagi edukasi tidak lagi buang sampah di atas jam 7. Jadi kadang-kadang ada 3 prinsip. Ada yang kita angkat jam 10, bahkan lagi jam 8, dan lagi jam 9. Ini yang sedang kita edukasi kepada masyarakat. Tidak ada pintas-pintas. Jadi sekarang orang masuknya di sana. Betul.
sorting di masing-masing Pak. Iya Pak. Nah, jadi ini yang masuk, betul Bapak. Nah ini Pak yang masuk ke sini, ini ada belt lagi Pak, masuk ke sini. Nah, ini yang sedang disorting oleh teman-teman semua Bapak. Iya Pak. Mangga Bapak. Iya. Nah, ini ada teman-teman yang kecil masuk di bawah. Nah di sini Pak, program ke sini Pak. Nah, ini teman-teman sedang men-sorting Bapak. Mana yang plastik, kresek, susu, ya macam-macam. Iya Pak. Menteri Pekerjaan Umum diajak keliling untuk melihat kegiatan yang ada di TPA Supit Urang, mulai dari sorting, composting, landfill, jembatan timbang, dan gedung pengelola. Kresek Pak, sarung, botol Pak, sampai sebagainya. Nanti masuk izin Mas, saya sedikit kotak Pak, kotak kresek. Nah, nanti setelah ini dibawa ke sini Pak. Ini ada pintunya, ini Pak. Ya, setelah penuh Pak, ini dibawa ke sini, pintunya dibuka, naik ke atas Pak, terus dikompekkan Pak. Iya Pak, press, iya Pak. Nah, press, ini kalau yang untuk botol karena nggak bisa dipres, izin yang saya Bapak botol. Nah ini seperti ini Bapak. Tapi yang kertas ini Pak bisa dikompekkan. Iya. Keluar Pak. Iya. Di daerah khususnya di Kota Malang ini sudah mulai melakukan suatu program di mana sampah ini harus terkelola dengan baik. Ini yang ini dibawa ke sini Pak. Ini ada pintunya ini Pak. Ya, setelah penuh Pak, ini dibawa ke sini. Iya. Yang bakal dijual ini ini adalah Bapak Presiden Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap jajaran pemerintah Kota Malang karena keberhasilannya atas penataan kawasan TPA dengan baik dan pengolahan sampah yang sangat baik dan bernilai ekonomi. Kota Malang sangat patut menjadi percontohan pengolahan sampah dengan baik dan benar bagi kota-kota lain. Tantangannya yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar agar lingkungan sehat dan terjaga. Nantinya akan disampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup agar TPA Supit Urang di Kota Malang dapat ditinjau karena hal yang dilakukan pemerintah Kota Malang sangat baik.
PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan bersyukur atas kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah meninjau TPA Supit Urang dan mengapresiasi kawasan TPA Supit Urang yang luar biasa. Tidak hanya menjadi TPA, kawasan TPA Supit Urang telah menjadi TPST. Ada tempat untuk composting dan sorting, kemudian akan dikembangkan kawasan untuk pembangunan TPST yang produksinya RTM untuk 250 ton per hari. Kepedulian pemerintah daerah terhadap TPA yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum nantinya akan terus bekerja. 500 ton per hari tidak lagi pada sanitary landfill, tapi ke pengolahan yang bisa meningkatkan KPA di daerah. Contohnya composting, sorting, dan TPST yang dikelola menjadi suatu produk yang outputnya bisa dijual agar PAD meningkat. Ini ada 14 meter kita ini yang seperti ini kalau sudah bisa lihat ikan-ikannya. Saya tanam lele. Artinya kalau cuma sekedar Iya. bahkan mungkin bisa dipastikan. Apa pengawasan? Iya. Saya aja Pak. Selain itu aja ya. Iya, selain apa edukasi ke masyarakat. Iya. Jadi semua kapasitas dan yang foto di print itu sudah akan dikasih rencana. Bapak akan bisa tanam Pak. Sudah beranak malah. Karena Pak Menteri itu jangan sini pas gitu. Iya wajar Pak. Tetap untuk kawinan juga deh. Malang juga dong kalau sini. Di mana Pak sekarang Pak? Hari ini kunjungan kedua saya ke tempat pembuangan sampah. Yang pertama kemarin kan di Banyumas TPST itu, walaupun quote-unquote masih sederhana ya. Ini TPA tapi sudah kelasnya TPA kelas super VVIP kali ini. Bagus banget kan, 35 hektar Pak. 32 hektar, tertata dengan baik, mana tempatnya segala macam, sehingga walaupun ada penambahan manusia di kota Malang, tetap aja TPS itu bisa berfungsi dengan baik. Kehebatan Kepala Dinas dan Pak PJ adalah mereka menyiapkan juga untuk TPST, karena kan yang hasil akhirnya adalah RDF untuk ke semen, untuk ke PLTU, dan itu akan dimulai insya Allah 2026 akan terbangun baik insya Allah ya. Jadi kami ini diskusi kira-kira apa yang kami bisa support, sampai kemudian kalau ada kebutuhan di kabupaten di kota Malang yang bisa kita support, insya Allah kita support lah. Mumpung kan masih ada waktu sebelum kita masuk secara negara kan ada perubahan proposal anggaran baru kan itu sekitar bulan Maret April. Sebelum itu kita harus masukkan. Jadi sempat diskusi yang lain. Bagus kalau Malang sih mestinya harusnya jadi percontohan pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia.
Nanti next time saya seperti kemarin di Banyumas, saya langsung ketemu menghadap, besoknya saya menghadap Pak Menteri Lingkungan Hidup, dan beliau juga sangat-sangat senang gitu. Ini kayaknya Pak Menteri Lingkungan Hidup mesti dibawa ke sini lagi. Siap. Ini harusnya udah punya Pak Menteri Lingkungan Hidup nih, karena kan kalau PU itu kan cuma bangun fisik ini Pak, Bapak Ibu sekalian, cuma kita bangun fisik, tapi sebenarnya paling utama itu kan menyadarkan masyarakat pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar untuk kesehatan, untuk anak cucu kita semua, itu paling penting. Dan itu kebanyakan tugas pokok fungsinya di pemerintahan kota, dan itu sesuatu hal yang lebih nggak bisa dihitung dengan uang. Jadi kalau ini kan bisa dihitung dengan uang nih, 1 miliar, 2 miliar, atau berapa. Kali ini tugas Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, Pak Kepala Dinas itu bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan uang. Mengedukasi manusia itu paling susah. Makanya kan kita semua tahu kan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ini sebabnya gitu. Tanpa masyarakat Kota Malang mensupport ya nggak bisa jadi begini. Itu Mbak. Pak, dari hasil tinjauannya tadi, pembangunan apa Pak dari PU yang bisa ditiru daerah lain untuk mengelola sampah? Banyak, ini aja yang paling awal TPA. Tapi kan mungkin kemarin Pak Menteri Lingkungan Hidup kan menyarankan jangan pakai TPA lagi deh gitu kan. Tapi kan TPA-nya sudah TPA plus, nggak bisa dibilang TPA doang gitu kan. Ya mungkin sesuatu yang saya akan sampaikan kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak, TPA hanya Malang mungkin mohon ditinjau, jadi bisa membuka wawasan beliau. Jangan lihat yang Depok atau mana yang TPA tok. Ini kan bukan TPA tok, TPA plus gitu loh. Itu Pak. Bagus Pak, ini harus dari, menurut saya ini salah satu contoh untuk seluruh kota, kabupaten yang lain di seluruh Indonesia. Yang pertama saya ucapkan syukur ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Menteri PU bisa hadir ke Kota Malang melihat program yang intinya dibangun oleh Kementerian PUPR Supit Urang ini ya, di tahun 2018 sampai tahun 2020. Nilainya dengan 233 ya, 37. Melihat bagaimana prosesnya berjalan atau tidak, dan beliau Bapak kawan-kawan dengar ya, apresiasinya tidak hanya sebatas proses pembangunan, tapi terkait dengan penataan kawasan. Ya seperti kemarin kita dapat kunjungan dari Bekasi, dari 6 kepala daerah, kabupaten kota, mempunyai statement yang sama bahwa penataan kawasan untuk TPA Supit di Kota Malang ini luar biasa. Karena itu yang menjadi fokus starting, bagaimana penataan kawasan itu yang harus dilakukan langkah awal. Kenapa? Misalnya ditata seperti ini, kapasitasnya 500 ton yang masuk, ya 700 ton untuk Kota Malang, 500 yang masuk, kemudian TPA, tapi difungsikan terpadu dengan TPST. Ada composting, kemudian ada sorting. Itu TPST terpadu. Kemudian akan dikembangkan kawasan ini, disediakan lahan untuk pembangunan TPST yang produksinya RDF untuk 250 ton per hari. Nah, mereka apresiasi, kemudian kepeduliannya pemerintah daerah akan komitmen untuk 2026 TPST, dan 2025 saya sampaikan juga ada anggaran untuk yang post landfill, penanganan bekerja sama dengan off-taker yang nantinya akan menjadi breaker. Artinya kepedulian pemerintah daerah terhadap TPA yang dibangun oleh PU tidak diam saja, tapi terus bagaimana 500 ton itu tidak lagi kepada sanitary landfill, tapi pengolahan yang bisa meningkatkan PAD-nya daerah. Contohnya composting, kemudian sorting, dan TPST, kemudian nanti yang breaker. Nah ini bagaimana 500 ton yang masuk ke TPA ini tidak lagi pendekatannya ke sanitary landfill, tapi diolah menjadi satu produk yang outputnya bisa dijual untuk meningkatkan PAD-nya pemerintah daerah Kota Malang. Ini diskusi kami dengan Pak Menteri sambil berjalan, beliau apresiasi dan beliau akan letakkan ke beberapa daerah dan beliau akan sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk datang ke sini, lihat ini kawasan yang luar biasa. Tidak hanya bicara TPA, tapi keterpaduan dari TPST. Ini yang saya apresiasi dengan para jajaran Kadis LH
untuk kita terus berupaya bagaimana 500 ton kita bisa kelola dengan baik, tidak lagi pendekatan sanitary landfill. Sanitary landfill ini hanya sementara, supaya sampah tidak tertimbun, tidak bau, kemudian tidak menjadi beban ya bagi kita. Nah ini ya, walaupun ada lagi 200 di luar sana ya, bisa terkelola melalui TPS 3R, bank-bank sampah, pengepul, nanti kita akan data, dan ada 1,3 yang tidak terkelola. Ini ya juga harus perlu diintervensi. Tidak terkelola karena masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, atau seperti apa, ini yang harus kita juga identifikasi, sehingga penataan pengolahan sampah melalui nanti program LSTP itu harus tuntas skala kota, bukan skala parsial-parsial. Termasuk salah satunya bagaimana kita bisa menuntaskan 500 ton yang masuk sini, masuk ke sanitary landfill itu 450, karena baru dikelola 15 dan 35 untuk yang TPS Tripoli. Itu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Itu mengebalkan tangan. Semangat, kita pagi Bapak. 1, 2. Taufikur Rahman melaporkan. Menjadi tempat yang selalu menarik untuk dikunjungi. Kota yang memiliki udara yang sejuk dan nyaman. Kota terbesar kedua di Jawa Timur, mendapat julukan sebagai kota pelajar. Tak salah lagi, inilah Kota Malang. Aktivitas manusia yang sangat tinggi, peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat tinggi. Hal tersebut mempengaruhi produksi sampah yang tinggi. Dari jumlah tersebut, sampah terbanyak dihasilkan dari sampah rumah tangga yang mencapai 777,96 ton per hari. Disusul sampah dari pasar-pasar tradisional sebanyak 110,90 ton per hari. Kota Malang terus berupaya mengendalikan pencemaran sampah, mengembangkan tempat pemrosesan akhir yang ramah lingkungan pertama di Kota Malang, yang berada di Kelurahan Pulyorejo, Kecamatan Sukun. Inilah TPA Supit Urang. TPA Supit Urang yang dibangun dengan berbasis ramah lingkungan, salah satu tempat untuk pengelolaan sampah yang bekerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pemerintahan Jerman dalam program Emission Reduction in Cities in Malang Municipality. Program Eric Solid Waste Management dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan strategi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan melalui investasi fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga secara ramah lingkungan dan higienis. Sistem sanitary landfill yang dirancang di TPA Supit Urang dengan luas total 7,5 hektar dan berkapasitas 953,340 meter kubik. TPA Supit Urang diharapkan mampu melayani pembuangan sampah rumah tangga penduduk Kota Malang sejumlah 715 jiwa atau setara dengan 400 ton per hari. Wow, banyak sekali bukan? Pekerjaan pembangunan TPA Supit Urang tersebut menggunakan teknologi sorting plant atau pemilahan berkapasitas 15 ton per hari. Composting plant atau pengomposan dengan kapasitas 35 ton per hari dan LTP kapasitas 300 meter kubik per hari. LTP atau Load Transfer Platform digunakan untuk mentransfer timbunan dan muatan struktur ke dalam kolom sehingga deformasi berkurang.
Sepatutnya kita menyadari bahwa penyelesaian masalah sampah bukan hanya pada pemerintah saja, melainkan juga keikutsertaan kita sebagai masyarakat. Mari, mulai sekarang, pilah dan pilih sampah, karena itu adalah kunci keberhasilan kita untuk memerangi sampah. Pertumbuhan populasi yang signifikan di Indonesia tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan peningkatan permukiman yang berkontribusi besar pada penambahan volume sampah masyarakat. Fakta ini telah mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mengembangkan suatu sistem pengolahan sampah maupun limbah yang terintegrasi, sehingga nantinya ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan kini, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur hadir dengan membangun sistem pengolahan sampah yang disebut ERIC, Emission Reduction in Cities. Pembangunan tempat pengolahan sampah ini memiliki sistem sanitary landfill yang merupakan teknik pada pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan ataupun lingkungan sekitar. Beberapa fasilitas yang terdapat pada program ERIC ini terdiri dari bangunan sorting, composting, landfill, jembatan timbang, leachate treatment plant, dan gedung pengelola. Pada awalnya, truk pengangkut sampah masuk melalui jembatan timbang untuk melakukan pencatatan berat sampah yang dibawanya. Kemudian, truk menurunkan sampahnya di gedung sorting dan composting untuk dilakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah. Pada proses sorting, sampah yang dipilah adalah sampah anorganik seperti plastik, botol, kaleng, dan kertas. Pemilahan sampah dilakukan untuk memisahkan antara sampah residu dan sampah yang memiliki nilai jual kembali. Sedangkan pada proses composting, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah pada sektor pertanian. Sampah residu akan ditampung pada landfill yang berkapasitas 726.162 meter kubik. Pada bagian ini, landfill akan melakukan penyaringan dan pengumpulan air lindi yang dialirkan menuju ke leachate treatment plant atau LTP. Bangunan LTP terdiri dari leachate storage pond, anaerobic pond, aerobic pond, dan wetland. Air lindi dari landfill ditampung pada storage pond, lalu dialirkan ke anaerobic pond dan disaring melalui biofilter. Kemudian dilakukan pengolahan pada aerobic pond dengan sistem nitrifikasi, denitrifikasi, dan aerasi menggunakan peralatan membran bioreaktor. Pada tahap terakhir, air lindi dialirkan ke kolam wetland yang dilengkapi dengan kerikil dan vegetasi sebagai sistem penyaringannya. Dengan demikian, air yang dihasilkan sudah sesuai dengan baku mutu yang lebih layak untuk dialirkan ke badan air penerima. Saat ini, Emission Reduction in Cities telah beroperasi di TPA Supiturang, Kota Malang, dan terbukti mampu mengolah sampah menjadi lebih baik serta aman bagi kesehatan dan lingkungan. Sobat UBR, saat ini saya berada di TPA Supiturang, tepatnya kita berada di lokasi sorting dan composting. Kita akan mengolah sampah di sorting sebesar 35 ton per hari dan 15 ton per hari untuk compostingnya. Nanti diharapkan akan diperoleh hasil berupa kompos yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian, mari kita ikuti kegiatan kita di dalam area composting dan sorting. Mari.
menjadi tempat yang selalu menarik untuk dikunjungi. Kota yang memiliki udara yang sejuk dan nyaman. Kota terbesar kedua di Jawa Timur, mendapat julukan sebagai kota pelajar. Tak salah lagi, inilah Kota Malang. Aktivitas manusia yang sangat tinggi, peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat tinggi. Hal tersebut mempengaruhi produksi sampah yang tinggi. Dari jumlah tersebut, sampah terbanyak dihasilkan dari sampah rumah tangga yang mencapai 777,96 ton per hari. Disusul sampah dari pasar-pasar tradisional sebanyak 110,90 ton per hari. Kota Malang terus berupaya mengendalikan pencemaran sampah, mengembangkan tempat pemrosesan akhir yang ramah lingkungan pertama di Kota Malang, yang berada di Kelurahan Pulyorejo, Kecamatan Sukun. Inilah TPA Supit Urang. TPA Supit Urang yang dibangun dengan berbasis ramah lingkungan, salah satu tempat untuk pengelolaan sampah yang bekerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pemerintahan Jerman dalam program Emission Reduction in Cities in Malang Municipality. Program Eric Solid Waste Management dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan strategi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan melalui investasi fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga secara ramah lingkungan dan higienis. Sistem sanitary landfill yang dirancang di TPA Supit Urang dengan luas total 7,5 hektar dan berkapasitas 953,340 meter kubik. TPA Supit Urang diharapkan mampu melayani pembuangan sampah rumah tangga penduduk Kota Malang sejumlah 715 jiwa atau setara dengan 400 ton per hari. Wow, banyak sekali bukan? Pekerjaan pembangunan TPA Supit Urang tersebut menggunakan teknologi sorting plant atau pemilahan berkapasitas 15 ton per hari. Composting plant atau pengomposan dengan kapasitas 35 ton per hari dan LTP kapasitas 300 meter kubik per hari. LTP atau Load Transfer Platform digunakan untuk mentransfer timbunan dan muatan struktur ke dalam kolom sehingga deformasi berkurang. Sepatutnya kita menyadari bahwa penyelesaian masalah sampah bukan hanya pada pemerintah saja, melainkan juga keikutsertaan kita sebagai masyarakat. Mari, mulai sekarang, pilah dan pilih sampah, karena itu adalah kunci keberhasilan kita untuk memerangi sampah.